Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4 Jutawan dalam Semalam. Semuanya selesai hampir 1 jam, maka selama itu pula Wildan merasakan panas dingin. Saat Dirga mengatakan sudah berakhir, Wildan lantas mendengus lega dan duduk. Dia sibuk memeriksa semua hasil gambarnya. Sementara Dirga dan Poppy masih berada di ranjang. Keduanya sudah kembali mengenakan handuk kimono. Lihatlah dia, sayang, sampai ngos-ngosan gitu. Padahal dia nggak ikut main loh. Celetuk Poppy. Dirga terkekeh. Dia mendekatkan mulut ke telinga Poppy dan berbisik. Dia masih polos, makanya begitu. Jelas sih, aku sudah bisa menduga dari reaksinya sejak awal dia melihat kita berciuman. Sahut Poppy. Dia dan Dirga lalu mentertawakan Wildan. Lihatlah kaos bajunya, basah kuyup. Imbuh Dirga. Dia dan Poppy semakin tertawa gelak. Dirga menoleh ke arah Wildan. Dia berucap, "Dan, sebaiknya kau saja deh yang duluan ke kamar mandi." Wildan gelagapan. Dia sigap mengelap peluh yang ada di leher dan wajahnya. "Enggak, Mas. Saya setelah ini mau langsung pulang." Tanggapnya. "Yakin mau langsung pulang? Sebaiknya diurus dulu itu loh." Tukas Dirga seraya melirik ke bagian bawah perut Wildan. Hal serupa juga dilakukan Poppy. Menyadari hal itu, Wildan bergegas berdiri dan menutupinya dengan jaket. Dia tampak masih gemetar. "Udah, dan nggak usah malu. Itu normal kok. Sebaiknya kau urus dulu ke kamar mandi Gih. Atau, kau mau aku pesankan wanita penghibur, tapi uangnya dipotong dari bayaranmu ya?" Kata Dirga. "Jangan, Mas." Wildan langsung menolak. "Saya akan ke kamar mandi saja." Lanjutnya sembari beranjak masuk ke kamar mandi. Lagi-lagi Dirga dan Poppy terbahak. Wildan mendengus kasar saat sudah berada di kamar mandi. Dia merasa sedikit kesal pada Dirga dan Poppy yang terlihat seperti meremehkannya. Namun Wildan berusaha menenangkan diri dan segera mengurus masalahnya terlebih dahulu. Di luar, Dirga dan Poppy asyik berciuman bibir. Tetapi itu terhenti saat Poppy mendorong dada Dirga. Ciuman mereka otomatis terlepas. "Kenapa?" tanya Dirga. "Aku jadi penasaran dengan hasil foto kita." Poppy melirik ke arah kamera Wildan yang diletakkan di atas nakas. "Biar aku periksa," kata Dirga sembari beranjak dari ranjang. Dia lalu memeriksa kamera Wildan. "Apa tidak masalah? Nanti dia marah loh." Poppy memperingatkan. "Enggak lah, dia kayaknya bukan orang yang pemarah," sahut Dirga. Dia mulai melihat hasil jepretan Wildan. "Sini dong, aku juga pengen lihat," pinta Poppy. Dirga lantas duduk di sebelahnya. Mereka duduk di tepi ranjang sambil memeriksa foto mereka satu persatu. Ternyata dalam kondisi begitu, dia masih bisa memotret dengan baik. Komentar Poppy. "Iya, gila, gara-gara lihat foto ini, aku jadi pengen lagi." Tanggap Dirga. "Ya ampun, sayang, tahan dulu lah. Kita bisa melakukan ronde kedua setelah fotografer itu pulang," balas Poppy. "Iya deh, apa sih yang enggak buat kamu?" goda Dirga. Gombal, pokoknya jangan sampai ya foto-foto kita ini tersebar," pungkas Poppy. "Pastilah, kalau tersebarkan kita berdua yang repot," sahut Dirga. Dia masih memeriksa foto di kamera Wildan meski foto-foto dari dirinya dan Poppy telah habis.
Di sana Dirga menemukan banyak foto hasil jepretan Wildan lainnya. Namun yang paling menarik perhatian Dirga adalah fotonya Glenda. Bagaimana tidak, ada banyak sekali foto candid Glenda yang diambil oleh Wildan. Kayaknya itu cewek gebetannya. Tebak Poppy. 100%, ketahuan banget kan kalau ini difoto diam-diam. Tanggap Dirga. Bersamaan dengan itu, Wildan keluar dari kamar mandi. Ia terlihat sudah mengenakan jaketnya kembali dengan normal. Sudah tidak lagi dia gunakan untuk diikat ke pinggang. Mata Wildan terbelalak saat menyaksikan Dirga memegang kameranya. Sungguh, dia sangat benci dengan orang yang berani mengutak-atik kameranya tanpa izin. "Mas, kenapa lihat kamera saya tanpa izin?" Timpal Wildan dengan raut wajah cemberut. "Aku penasaran sama hasil foto kami. Maaf ya, lagian kau kan harus fokus di kamar mandi. Jadi aku nggak tega ganggu. Lagian nggak ada foto yang mencurigakan selain fotoku dan Poppy. Nyih." Balas Dirga seraya mengembalikan kamera pada Wildan. Wildan mengangguk dan mengambil kameranya. Dia berniat ingin langsung pulang saja. Hasil fotonya bagus sekali. Aku sampai dibuat bergairah lagi. Imbuh Dirga. Benarkah? Wildan memastikan. Iya, dan kau membuatku dan Dirga terlihat seksi di kamera. Ungkap Poppy. Baguslah kalau Mas Dirga dan Mbak Poppy suka. Wildan akhirnya tersenyum. Dia memang selalu senang saat ada orang yang memuji hasil jepretannya. Oh iya, nanti saya akan kirim foto-fotonya sebelum dijadikan file permanen dan cetak. Ujar Wildan. Nggak usah, aku tadi sudah lihat semuanya. Aku mau semuanya. Ucap Dirga. Apa, semuanya? Wildan merasa tak percaya, karena seingatnya ada sekitar 20-an lebih foto yang dirinya ambil. Jika Dirga mengambil semua dan benar-benar menghargai satu foto 10 juta, maka otomatis Wildan akan mendapatkan banyak sekali uang. Mas yakin pengen semuanya, kan satu foto 10 juta? Wildan memastikan. Dirga dan Poppy saling bertukar pandang. Keduanya tergelak-geli. Untuk selebriti terkenal seperti mereka tentu uang ratusan juta bukanlah apa-apa. Astaga, dan kalau Dirga bohong, dia pasti sudah memprotes hasil fotomu. Tukas Poppy. Wildan tersenyum lagi. Dia yang tadinya merasa kehilangan harapan, akhirnya bisa menemukannya kembali. Wildan sudah membayangkan dirinya bisa melunasi hutang dan membayar biaya rumah sakit sang ibu. Kini Wildan telah pergi meninggalkan hotel. Dia mengendarai motornya untuk pulang. Wildan ingin bergegas membuat file dan mencetak foto hasil jepretannya tadi. Sesampainya di rumah, Wildan langsung masuk ke kamar. Dia ingin menggunakan laptopnya. Namun sayang, Wildan tak menemukannya di mana-mana. Alhasil Wildan menelepon Arman. Dia tanyakan mengenai keberadaan laptopnya pada sang adik. Kayaknya laptop Bang Wildan dibawa sama Bang Jali sama antek-anteknya deh. Lihat aja TV kita juga udah dibawa. Begitulah jawaban yang didapatkan Wildan dari Arman. Hal itu membuat Wildan mendengus kasar. Tetapi dia tak bisa menunda kerjaannya sekarang. Semakin lama ditunda, maka akan tambah tertunda juga bayarannya. Wildan akhirnya memutuskan minjam laptop salah satu temannya, yaitu Jaka. Untungnya Jaka bersedia meminjamkan laptop pada Wildan. Sekarang Wildan perlu mendatangi kosan Jaka. Dia kembali beranjak dengan motornya. Ketika tiba di tempat tujuan, Jaka langsung menyambut kedatangan Wildan. Dia menyuruh Wildan duduk terlebih dahulu di kursi yang ada di teras. Mereka merokok di sana.
hidupmu susah sekali ya, dan sampai laptopmu harus jadi korban juga. Celetuk Jaka. Ya, mau gimana lagi? Tapi aku pasti akan mengambil laptopku kembali. Ada banyak file berharga di sana. Sahut Wildan. File berharga? Maksudmu video? Tanda tanya petik 2. Tukas Jaka. Ah, apaan sih? Wildan cemberut, namun itu tak berlangsung lama, karena dia segera tersenyum dan berkata, "Tahu aja kau." Sejenak mereka tergelak bersama, tiba-tiba Jaka membulatkan mata. Dia terpikirkan akan sesuatu. "Dan, kau bawa kameramu nggak?" tanya Jaka. "Iya, kenapa?" jawab Wildan heran. "Coba foto-foto kostanku deh. Kali aja dapat penampakan." bisik Jaka. Apaan sih? Tiba-tiba bicarain hal beginian. Lagian siang bolong begini mana ada hantu?" "Aku tahu, tapi kostanku ini angker loh, dan tiap malam suara aneh selalu jadi makanan anak kos di sini." "Kalau angker, kenapa nggak pindah?" dahi Wildan mengernyit. "Lah, kau tahu kan kalau aku orang susah. Ini salah satu kostan termurah di kota ini. Aku cuman berharap gangguannya nggak semakin ekstrim." Jaka terlihat mengeluarkan kepulan asap rokok dari mulutnya. Dia menatap Wildan dengan serius. "Tapi coba deh foto pakai kameramu, dan kalau nggak dapat, tak apa. Tapi kalau dapat, kan bagus juga buatmu." Sambungnya. "Bagus buatku, apa bagusnya coba?" Wildan semakin tak mengerti. Orang-orang di negara ini kan suka hal-hal yang berbau horor, dan kau bisa gunakan fotomu buat dapatkan uang. Kalau berhasil, nanti kita bikin aja akun sosial media yang khusus membahas hal begini. Saran Jaka. Wildan terdiam sejenak. Lagi-lagi dia mendapat masukan menantang dari temannya. Setelah berpikir, Wildan akhirnya memutuskan untuk setuju. Jaka lantas mengajak Wildan masuk ke dalam kostan. Dia membawanya ke salah satu kamar kosong yang ada di sana. "Kenapa ke sini?" tanya Wildan. "Karena disinilah biasanya kami mendengar dan melihat hal-hal aneh," jawab Jaka sembari membuka pintu kamar kosong di depannya. Katanya kamar ini nggak pernah disewakan sama pemilik kos. Lanjutnya yang sekarang sudah masuk ke kamar. Wildan lantas bisa melihat keadaan kamar di sana. Kamar itu tidak memiliki kesan horor sama sekali. Namun benar-benar kosong dan tidak diisi dengan satu barang pun. Kamarnya juga bersih. "Coba ambil fotonya deh," suruh Jaka. Wildan segera mengambil kamera dari dalam tas. "Kau mau difoto juga sekalian?" tanyanya. "Boleh deh," jawab Jaka. Dia lalu membentuk huruf V dengan jarinya. Saat itulah Wildan menggunakan kameranya. Dek. Wildan kaget sekali saat memakai kameranya, karena dia melihat Jaka tidak sendiri. Ada seorang perempuan yang berdiri di belakang lelaki itu. Perempuan itu berbaju putih, berambut panjang dan acak-acakan. Tampilannya benar-benar seperti sosok kuntilanak yang sering Wildan lihat di film-film. Buru-buru Wildan menurunkan kameranya. Dia semakin dibuat takut, karena saat dirinya menurunkan kamera, perempuan itu sudah tak ada. "Kau kenapa? Dan, apa ada sesuatu?" tanya Jaka. Wildan tidak menjawab, tetapi dia malah mencoba melihat melalui kameranya lagi. Benar saja, perempuan tersebut kembali terlihat dari kameranya. Setelah dibuat panas dingin karena melihat orang bercinta, sekarang Wildan kembali dibuat panas dingin karena hantu yang ingin eksis lewat kameranya. Wildan mematung sambil terus melihat melalui kameranya.
Dia jadi tambah ketakutan saat melihat hantu itu tersenyum. Sontak Wildan berlari meninggalkan Jaka. Dengan cepat dia masukkan laptop dan kameranya ke dalam tas. Lalu segera menjalankan motornya. Wildan. Panggil Jaka yang berlari ke teras mengejar Wildan. Nanti aku akan jelaskan di kampus. Pinjam dulu laptopnya. Pekik Wildan. Jaka lantas mendengus kasar. Dia terpaksa membiarkan Wildan pergi. Di waktu yang sama, Wildan sedang mengendara menuju rumahnya. Ia menyempatkan diri singgah sebentar ke toko untuk membeli kertas foto. Butuh waktu beberapa menit untuk sampai ke rumah. Ketika pulang, Wildan langsung menyelesaikan pekerjaannya. Dalam sekejap, file telah jadi. Wildan juga mencetak foto Dirga dan Poppy. Untungnya alat print miliknya tidak diambil oleh Rojalie dan antek-anteknya. Aneh banget, padahal mereka bisa rekam dan foto sendiri. Kenapa harus pakai jasa aku coba? Gumam Wildan. Sebenarnya dia sejak awal agak heran dengan permintaan Dirga. Namun perasaan ganjalnya itu tak dirinya pedulikan karena Wildan sangat membutuhkan uang. Setelah semuanya rampung, Wildan langsung menghubungi Dirga. Dia jelas sudah tak sabar ingin menerima bayarannya. Kenapa, Dan? Tanya Dirga dari seberang telepon. Fotonya sudah selesai, Mas. Jawab Wildan. Ya ampun, cepat amat kau ngerjainnya. Ya sudah, antar ke apartemenku ya. Taruh file sama fotonya ke loker nomor 126. Nanti uangnya aku transfer. Kata Dirga. Baik, Mas, saya akan kirim nomor rekening saya. Wildan bersemangat. Oke, kau itu memang fotografer plus terbaik. Apaan sih, Mas? Pokoknya kalau aku butuh jasa foto lagi, aku pasti akan menghubungimu. Apalagi kalau nanti aku dan Poppy menikah. Pembicaraan berakhir di sana. Setelah mengirim nomor rekeningnya pada Dirga, Wildan mendapatkan notifikasi di ponselnya. Notifikasi tersebut memberitahukan kalau sejumlah uang telah masuk ke dalam rekening Wildan. Pupil mata Wildan membesar tatkala menyaksikan jumlah uang yang kini dia miliki. Karena foto berjumlah sekitar 27, maka uang yang didapat Wildan sebanyak 270 juta. Gila. Wildan senang sekali. Hal pertama yang dia lakukan adalah meletakkan memory card dan foto ke loker 126. Selanjutnya, dia ingin melunasi hutang ibunya pada Rojalie. Sekalian juga ingin dia ambil laptop serta barang-barang miliknya yang lain. Dalam perjalanan, Wildan tak berhenti tersenyum. Dia juga terus kepikiran mengenai hal yang disebutkan oleh Dirga padanya. Fotografer plus, kayaknya itu menarik untuk aku jadikan nama. Nanti aku rundingkan sama Jaka dan yang lain dulu deh. Gumam Wildan. Datanglah Wildan ke rumah Rojalie. Saat tiba di sana, dia melihat ada kegaduhan. Seorang gadis tampak bersujud memohon di kaki Rojalie. Wildan membulatkan mata, karena dia sangat mengenali gadis itu. Namanya adalah Indah. Dia tak lain adalah cucu dari Pak Yono, rekan kerja Wildan saat bekerja sebagai penyapu jalanan. Wildan bisa mengenali Indah dengan mudah, karena tidak jarang Indah datang menemui Pak Yono untuk membawakan makanan. Indah, bagaimana bisa dia ada di sini? Wildan merasa tak percaya. Dia bergegas ingin membuka pagar. Mau apa kamu? Ngeloyor masuk aja. Timpal salah satu anak buah Rojalie, namanya Heru, berkepala pelontos dan memiliki banyak tato di tubuhnya. Saya mau ketemu Bang Rojalie, mau bayar hutang. Sahut Wildan. Dia menunjukkan raut wajah berani, karena pada kenyataannya Wildan tak takut pada Rojalie dan antek-anteknya. Mengingat Wildan menguasai ilmu bela diri silat, jadi wajar kalau masalah perkelahian membuatnya tidak takut atau panas dingin seperti sebelumnya.
Wah, kamu anaknya Nia ya? Tanya Heru. Iya. Wildan mengangguk. Bos, ini ada anaknya Nia. Dia katanya mau bayar hutang. Seru Heru. Rojali lantas menoleh ke arah Wildan. Dia tersenyum mendengar kabar kalau ada seseorang yang ingin membayar hutang padanya. Dengan kasar, dia tendang Indah yang memegangi kakinya. Wildan melirik Indah dengan perasaan iba. Dia merasa kasihan karena terdapat ada banyak lebam dan luka di sekujur badan gadis tersebut. Pergi kamu, pokoknya aku tidak akan melepaskanmu. Tegas Rojali. Bawa dia masuk, kurung ke kamar. Titahnya, yang kini bicara pada anak buahnya. Hentikan. Seru Wildan. Saat itulah Indah sadar akan kehadiran Wildan. Matanya terbelalak, dia perlahan tertunduk karena diserang rasa malu. Sontak Rojali menatap tajam Wildan. Dia lantas berkata, "Kenapa? Apa kau akan membayar hutang gadis ini juga? Hah?" "Iya, lepaskan dia," sahut Wildan percaya diri. Rojali menyunggingkan senyuman miring. Dia menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Indah. Sehingga gadis itu kini benar-benar dilepaskan. Emang sanggup kau bayar hutangnya? Jumlahnya besar loh. Bersambung.